Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Baik. Ya, baik. Alhamdulillah. Nah sekarang hari ini kita akan mengikuti pelajaran tematik di tema 8 di subtema 1 yaitu keadaan tempat tinggalku. Nah sekarang apa saja yang akan kita pelajari pada hari ini? Itu tentang cerita fiksi dan bagaimana mempelajari gaya dan gerak. Ingat itu. Jadi cerita fiksi dan mempelajari gaya dengan gerak. Jadi tujuan pembelajaran hari ini akan kita capai. Kalian akan tahu apa itu yang namanya cerita fiksi, bagaimana unsur-unsur cerita fiksi, bagaimana itu ciri-ciri cerita fiksi. Nah, terus kita sandingkan dengan pelajaran gaya dengan gerak. Nanti kita akan belajar gaya dan gerak melalui cerita fiksi. Ya? Sekarang saya tanya dulu, siapa di sini yang sering membaca buku cerita? Angkat tangan. Ada? Ada? Ada yang biasa membaca buku? Buku apa saja? Ada? Tidak ada? Kalau tidak ada buku apa yang biasa dibaca? Tidak pernah membaca? Pernah membaca? Buku apa? Buku ini? Buku apa namanya? Buku paket ini. Ini bukan buku fiksi. Ini bukan buku fiksi, tapi ini buku non fiksi. Nah, yang kita akan pelajari yaitu tentang yang namanya buku fiksi atau cerita fiksi. Ada yang tahu cerita fiksi itu cerita apa? Cerita hayalan. Siapa yang menulis semua cerita? Ada yang tahu? Pengarang. Jadi pengarang berhayal untuk membuat cerita yang dihasilkan namanya adalah cerita fiksi. Nah sekarang coba kalian perhatikan di atas, ini sebuah cerita fiksi di atas. Ini judul ceritanya, temanya cerita rakyat dan Sulawesi Selatan. Jadi judulnya itu Ladana dan Kerbau. Nah, coba dibaca dulu. Saya kasih waktu 5-10 menit dibaca. Jadi kalian simak baik-baik itu cerita yang di atas. Sebentar ada pertanyaan yang saya akan sampaikan kepada kalian. Sudah? Bagaimana? Sudah? Ya, bagaimana? Terus? Saya lanjut nah? Sekarang kita kembali kepada cerita fiksinya. Saya sudah sampaikan tadi, cerita fiksi itu adalah cerita hayalan seorang pengarang. Jadi ada unsur cerita fiksi, yaitu temanya itu adalah cerita rakyat. Judulnya Ladana dan betul. Nah sekarang tadi yang sudah baca apa tokohnya siapa? Sama-sama saya tokohnya di dalam. Ladana, kerbau, kawatnya, dan terakhir tuannya. Jadi ada 4 tokoh yang ada di dalam cerita Ladana dan Kerbau. Nah sekarang itu kalau tokohnya, wataknya sudah tahu semua tuh. Bagaimana wataknya si Ladana, bagaimana wataknya Kerbau, bagaimana wataknya dari tuan rumah. Ada semua nampak di dalam cerita. Nah sekarang saya kasih tahu, ciri-ciri itu cerita fiksi adalah cerita yang berisi hayalan. Kedua, dalam cerita fiksi itu, kalau dia dikatakan cerita fiksi harus terdiri dari 1000 kata. Ingat, kalau cerita fiksi harus kurang dari 1000 kata. Kemudian
isi dalam ceritanya itu bersifat konotatif, artinya tidak sebenarnya. Artinya tidak sebenarnya di sini adalah pengarang menulis cerita berdasarkan khayalannya, tidak sesuai dengan apa yang terjadi di dunia nyata. Bisa saja itu khayalan. Makanya cerita fiksi itu disebut bersifat konotatif. Sekarang, sudah paham? Dan sekarang kita lanjut kepada perhatikan. Ada beberapa pertanyaan yang akan kalian jawab. Ini tentang tokoh, siapa saja tokoh-tokoh yang ada dalam cerita. Kemudian di mana Ladana dan temannya pergi. Sudah? Coba naikkan bukunya. Boleh kalian bekerja secara kelompok. Jadi ada 4 kelompok di sini. Tidak usah pindah-pindah dari tempat duduknya, bekerja saja secara kelompok. Coba naikkan saja bukunya. Ada 4 pertanyaan kalau tidak salah. 5. Menanyakan sifat-sifat itu watak. Nah, langsung saja jawabannya. Temannya. Jadi Adam. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Siapa lagi bisa menjawab? Apa yang diberikan tuan rumah pada pesta kematian? Apa? Daging kerbau. Saya tanya lagi. Apa yang diperoleh pada saat Ladana pergi ke pesta kematian? Apa yang didapatkan? Daging apa? Ini. Apa? Kaki belakangnya. Kaki belakangnya siapa? Betul. Jadi kaki belakang. Nah, pertanyaan berikutnya. Siapa bisa menyebutkan watak dari Ladana? Wataknya Ladana, coba dilihat. Wataknya Ladana. Bagaimana sifatnya Ladana? Sifatnya baik, apa lagi? Sabar. Nah, sekarang pertanyaan keempat lagi. Bagaimana sifat kawannya Ladana? Sifat kawannya Ladana? Hah? Tidak sabar, enggak? Nah, sekarang kita lanjutkan pada materinya. Nah, tadi kita melihat itu cerita pada Ladana. Itu tentang bagaimana Ladana menarik kerbaunya sambil pulang ke rumah. Nah, di sini kita bisa mendapatkan bahwa Ladana melakukan yang namanya gaya dan gerak. Sekarang saya bisa berikan gaya itu apa? Coba, ya, Fatir. Coba Fatir, apa jawabannya? Gaya itu apa? Atau yang lain? Apa ya? Menarik. Apa lagi? Mendorong. Apa? Nah, kita betulkan, nah, menarik itu tarikan. Itu tadi mendorong adalah
dorongan. Jadi bisa kita katakan gaya, istilah umumnya adalah gaya adalah tarikan dan dorongan. Nah sekarang coba perhatikan ini. Nah sekarang perhatikan. Nah ini gaya adalah apa itu? Gaya apa? Gaya merupakan kekuatan yang menyebabkan suatu benda dikenai gaya. Gaya menyebabkan bergerak, berubah, dan kedudukannya. Berubah kedudukannya dan berubah bentuk. Nah, kalau gerak, perhatikan di atas. Kalau gerak merupakan perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lain atau tempat asal sebagai akibat benda tersebut dikenai gaya. Jadi ada hubungannya antara gaya dengan gerak. Benda dikatakan bergerak kalau diberikan gaya. Jadi ada keterkaitannya antara gaya dan gerak, tapi istilahnya beda. Kalau gaya suatu kekuatan, tarikan dan dorong. Kalau gerak perpindahan tempat dari satu tempat yang satu ke tempat yang lain. Nah sekarang saya kasih contoh. Ini apa ini? Pendapat itu. Coba lagi ke sini. Kita akan memperhatikan yang namanya gaya. Menghadap ke depan teman-teman. Menghadap ke depan, di belakang, di belakang. Nah sekarang kita akan memperhatikan yang namanya gaya. Sekarang coba kau dorong itu. Nah, pada saat mendorong, saya tanya, pada saat mendorong, apa yang dilakukan Saki? Memberikan apa namanya? Kekuatan. Ketika diberikan kekuatan, maka kursi ini bergerak atau tidak bergerak? Bergerak kemana? Ke depan? Ke samping boleh? Ke belakang juga boleh? Jadi terserah. Kemanapun diberikan gaya, ke depan atau ke belakang, akan menghasilkan yang namanya gerak. Sekarang, coba kau diam di sini, kursinya kau diam, tidak ada apa-apa. Nah sekarang terjadi yang namanya gerak ini kursi. Ini, perhatikan. Kalau sakit sini berdiri diam, terus di depannya ada kursi, saya tanya, apakah kursi ini bergerak atau tidak? Tidak bergerak. Kenapa tidak bergerak? Dulu, saya dengar dulu. Kenapa tidak bergerak? Karena tidak didorong. Didorong itu pakai apa? Pakai apa? Tangan. Tangan itu menghasilkan apa? Kekuatan. Nah, kekuatan itu adalah gaya. Jadi kekuatan menghasilkan gaya. Jadi kekuatan apa itu? Dorongan dan tarikan. Jadi ketika benda diam, mau digerakkan harus diberikan apa? Gaya. Jadi sudah bisa membedakan antara gaya dan gerak. Kalau gaya pasti ada kegiatan yang dilakukan, tarikan dan dorongan. Sekarang kita masuk pada contohnya. Perhatikan. Ini saya punya sebuah gambar, perhatikan ya. Ini ada lembar kerja. Inilah dana tadi. Coba diperhatikan. Kalian akan mengerjakan secara kelompok lagi. Nih. Coba pasang.
Sedang apa siswa yang ada di dalam gambar itu? Yang ada yang menjawab, pasang dulu sama dengar. Apa? Ada yang lain? Ya. Menarik meja. Sekarang saya tanya, itu seorang siswa melakukan gaya atau tidak? Melakukan? Sekarang saya tanya lagi, terjadi pergerakan atau tidak? Terjadi pergerakan atau tidak? Terjadi. Kalau dia ditarik, berarti terjadi pergerakan. Artinya berpindah tempat. Yang tempatnya dulu di depan ditarik ke belakang, berarti bendanya atau mejanya berada ke belakang, berpindah tempat. Jadi dua yang dilakukan, berarti menghasilkan gaya dan menghasilkan juga gerak. Nah, sekarang dari setiap kelompok, sekarang kita akan memberikan kesimpulan. Nah, kita akan menyimpulkan apa yang tadi kita pelajari. Nah, sekarang saya tanya mulai dari Kalivia dulu. Tadi kita belajar tentang apa dulu yang pertama itu? Tentang apa? Yang saya putar awalnya tadi. Tentang apa? Naira, tentang apa? Cerita apa namanya itu? Cerita rakyat Sulawesi Selatan termasuk cerita fiksi. Itulah tadi yang kita pelajari, cerita fiksi. Kemudian kita lanjutkan dengan pelajaran tentang gaya dan gerak. Nah, sekarang sebagai tindak lanjut, coba kalian buka bukunya halaman 132 sebagai pemantapan materinya di rumah. Kalian kerja PR-nya dah? Berapa? 132, Pak? Iya. Iya, betul. Sekarang berapa? Berani, Pak, kita beri, Pak. Halaman ini, halaman 67 saya. Ada itu tentang gaya dan gerak. Nah, coba kalian kerjakan di rumah. Minggu depan saya akan periksa. Nah, cukup sekian pada pelajaran kita hari ini. Sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Coba semua ucapkan hamdalah.